wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang komponen darah. Komponen darah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sel darah. Nah, teman-teman, yang termasuk sel darah yang pertama adalah eritrosit atau nama lainnya adalah sel darah merah. Ada leukosit atau sel darah putih, dan ada trombosit atau keping darah. Kemudian, bagian dari komponen darah yang berikutnya adalah plasma darah. Nah, kita cari tahu satu persatu ya. Sel darah. Sel darah adalah semua sel dengan berbagai bentuk yang ditemukan di dalam darah. Jumlah sel darah adalah 45% dari susunan darah. Sel darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sel darah merah ini adalah bentuk sel darah yang disebut dengan eritrosit ya teman-teman. Ini bukan permen, tetapi ini adalah bentuk sel darah yang disebut dengan eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah merupakan bagian terbanyak, yaitu sebanyak 99% dari total sel darah. Warna merah pada darah diberikan oleh suatu protein yang mengandung zat besi yang disebut hemoglobin. Fungsi utama hemoglobin adalah mengikat oksigen. 1 gram hemoglobin akan mengikat 1,34 mili oksigen. Jika hemoglobin banyak mengikat oksigen, maka darah akan berwarna merah cerah. Dan jika hemoglobin tidak banyak mengikat oksigen, maka darah akan berwarna merah tua. Nah teman-teman, itulah mengapa ketika biasanya kita terluka kemudian keluar darah, maka darah kita yang terlihat itu hanya warna merah saja. Ternyata karena sebagian besar sel darah berwarna merah. Ya. Nah, lanjut. Kemudian sel darah yang berikutnya adalah leukosit. Ini adalah bentuk sel leukosit ya teman-teman. Sel darah putih, leukosit ini disebut dengan sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk lebih besar dari sel darah merah. Bentuk sel darah putih ada dua jenis, yaitu jenis granulosit yang meliputi basofil, neutrofil, dan eosinofil, serta jenis tanpa granula yang meliputi limfosit dan monosit. Sel darah putih berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit, infeksi, sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amubib, dan dapat menembus dinding kapiler. Nah teman-teman, inilah mengapa ketika kita berdarah, kita tidak pernah bisa melihat leukosit atau sel darah putih, karena leukosit atau sel darah putih itu tidak berwarna. Jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit atau sel darah merah. Kemudian sel darah putih ini sangat berguna ya teman-teman untuk melawan berbagai macam penyakit. Ya, berbeda dengan eritrosit yang mana eritrosit itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Ingat-ingat ya teman-teman, eritrosit itu berguna untuk mengikat oksigen, sedangkan leukosit itu berguna membantu tubuh untuk melawan berbagai penyakit atau infeksi. Nah, selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Ini adalah gambaran sel trombosit ya teman-teman. Trombosit atau keping darah dibentuk di sumsum merah. Jumlah keping darah dalam 1 mm kubik adalah 25.000 keping darah. Fungsi trombosit adalah membantu pembekuan darah. Trombosit akan bekerja dengan menutupi pembuluh darah yang rusak.
dan membentuk benang-benang fibrin seperti jaring-jaring yang akan menutup kerusakan tersebut. Nah teman-teman, Masya Allah sekali ya, tubuh kita, darah kita dilengkapi dengan trombosit, sehingga ketika kita berdarah, mungkin saat kita terluka, maka luka kita akan cepat atau darah kita akan cepat membeku karena adanya trombosit. Kemudian trombosit juga ini yang sangat membantu kita pada penyembuhan ketika kita luka, karena trombosit ini membentuk benang-benang fibrin yang menutup kerusakan tersebut teman-teman. Masya Allah ya, kita patut bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang sel darah yang meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah sekarang ada pertanyaan nih, apa sih nama lain eritrosit? Ya betul sekali, nama lain eritrosit adalah sel darah merah. Apa sih nama lain trombosit? Ya betul sekali, nama lain trombosit adalah keping darah atau yang berfungsi untuk pembekuan darah. Kemudian tentu saja yang disebut dengan sel darah putih adalah leukosit. Selanjutnya komponen darah yang kedua adalah plasma darah. Apa ya yang dimaksud dengan plasma darah? Plasma darah adalah bagian dari cairan darah yang berwarna kuning dan berfungsi sebagai medium sel-sel darah. Cairan plasma darah mengandung 90% air dan 10% zat-zat lain yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Dalam susunan darah, jumlah plasma darah mencapai 55% dari total cairan darah. Di dalam plasma darah terkandung berbagai zat yang meliputi protein darah, komponen penggumpalan, hormon, dan zat gizi dari makanan. Misalnya albumin atau penyusun protein utama, fibrinogen yang bertanggung jawab untuk pembekuan darah, dan globulin yaitu termasuk antibodi. Nah teman-teman, plasma darah ini berarti 90% berbentuk cairan ya. Makanya darah kita itu cair teman-teman, karena di sini adanya plasma darah. Nah plasma darah ini terdiri dari beberapa bagian atau terkandung beberapa zat, yaitu protein darah, komponen penggumpalan. Jadi yang berfungsi untuk penggumpalan darah itu tidak hanya trombosit saja, tetapi juga pada plasma darah terdapat fibrinogen ya teman-teman. Nah, jadi di sini dengan adanya trombosit pada sel darah dan fibrinogen pada plasma darah, maka darah kita dapat membeku misalnya ketika kita luka gitu. Kemudian selain ada sel darah putih atau leukosit, juga terdapat globulin termasuk antibodi. Nah, begitu teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran dari plasma darah. Nah, itu dia penjelasan kali ini tentang komponen darah. Kalau ada pertanyaan, silahkan untuk diketik di komen ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.